warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat kelas 1 sampai 6 SDIT Permata Bunda 2. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat dan semangat mengikuti pembelajaran dalam kegiatan MPLS hari ini. Hari ini kita akan menyimak muatan materi penguatan karakter agar semangat menuntut ilmu. Yuk kita simak bersama-sama. Kita semua sedang belajar bersama. Itu adalah kegiatan menuntut ilmu. Apa ya hukumnya menuntut ilmu bagi seorang muslim? Di dalam hadis dikatakan menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimat. Nah, orang-orang yang menuntut ilmu di dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 dikatakan Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antaramu yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa derajat. Karena tidak sama orang yang berilmu pengetahuan dengan orang yang tidak berilmu. Apa saja yang harus kita lakukan, nak, supaya kita menjadi orang yang berilmu? Ada 6 hal yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i agar kita memiliki ilmu pengetahuan dengan baik. Yang pertama, kita harus memiliki kecerdasan. Yang kedua, kita harus semangat. Yang ketiga, harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Yang keempat, memiliki bekal yang cukup. Yang kelima, memiliki seorang guru. Dan yang terakhir, membutuhkan waktu yang lama saat kita menuntut ilmu. Kita simak penjelasannya berikutnya. Yang pertama, syarat menuntut ilmu harus ada kecerdasan. Dikatakan oleh Imam Syafi'i, kecerdasan itu ada 2. Pertama, kita setiap manusia sudah diciptakan Allah dengan kecerdasannya masing-masing. Itulah kecerdasan yang pertama. Kita bisa menambah kecerdasan kita dengan kecerdasan yang kedua, yaitu kita peroleh dengan berusaha, belajar, mencatat, menulis, menyimak dengan baik. Maka kita akan bisa menjadi orang yang cerdas. Lebih cerdas dari awal kita dilahirkan. Jadi jangan putus asa manakala kita melihat, oh saya tidak cerdas seperti si A. Insya Allah dengan usaha, dengan rajin belajar kita akan menjadi orang yang cerdas. Yang kedua, tidak boleh malas. Kita harus semangat. Tidak boleh mudah menyerah, harus semangat karena ilmu pengetahuan itu panjang dan hanya bisa dicapai dengan usaha yang maksimal. Yang ketiga, kita harus bersungguh-sungguh. Pepatah mengatakan menjada wajada. Barang siapa yang sungguh-sungguh dia akan berhasil. Kalau kita belajar secara rutin, rajin mengulang, maka insya Allah kita akan bisa memahami suatu ilmu pengetahuan. Yang keempat, menuntut ilmu itu membutuhkan harta atau biaya. Ayah dan bunda senantiasa meluangkan waktunya, menyisihkan hartanya untuk bekal kalian sekolah. Bayar SPP, bayar daftar ulang, bayar buku, membayar pulsa untuk kegiatan pembelajaran secara daring. Nah, kalian juga harus semangat. Bisa juga dengan menyisihkan uang jajan kalian untuk perlengkapan belajar kalian. Ulama zaman dahulu senantiasa berkorban harta benda untuk mencari ilmu. Ada yang menjual baju, menjual atap rumah, bahkan orang-orang besar ada yang memang memakai seluruh harta bendanya untuk agar anaknya bisa menuntut ilmu dengan baik. Yang kelima, kita membutuhkan guru dalam belajar. Informasi hari ini bisa diraih dengan banyak cara. Bisa lewat internet, bisa lewat hal-hal lain yang bisa kita akses. Bisa lewat membaca buku di perpustakaan, bisa bertemu juga dengan guru secara langsung. Dan inilah
menuntut ilmu yang terbaik. Ada gurunya yang membimbing kita, dan ilmunya akan memiliki dasar yang lebih kuat dibandingkan kita hanya belajar dari membaca atau mendengarkan sesuatu secara tidak langsung. Dan yang terakhir, bahwa ilmu akan berhasil setelah kita melalui jalan yang panjang. Bahkan penuntut ilmu itu tidak pernah berhenti untuk mencari ilmu, karena di atas langit masih ada langit. Begitu banyak ilmu pengetahuan yang Allah berikan kepada kita. Allah perumpamakan dengan ilmu yang ada di bumi itu seperti air setetes yang ada di lautan. Itulah ilmu yang diberikan Allah kepada manusia. Oleh karena itu, kita jangan pernah berhenti untuk menuntut ilmu hingga akhir hidup kita. Selain menuntut ilmu yang banyak, jangan lupa ada adab dan akhlak yang harus kita jaga. Imam Malik rahimahullah berkata, pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Bagaimana mempelajari sopan santun kepada ilmu, sopan santun kepada guru yang memberikan ilmu pengetahuan. Untuk apa? Ulama-ulama zaman dahulu senantiasa mempelajari adab, supaya dengan mempelajari adab itu kita akan mudah memahami ilmu pengetahuan. Ayo sebutkan apa saja adab seorang murid kepada guru menurut kalian. Orang-orang besar yang berakhlak mulia itu, mereka banyak ilmunya. Kok bisa ya? Ya tentu saja bisa. Tahu sebabnya? Karena mereka banyak belajar, menulis, mendengar, membaca, dan melaksanakan ilmu yang mereka dapatkan. Bukan cuma faham, tahu, tetapi diamalkan dengan sebaik-baiknya, dengan tetap menjaga sopan santun, takzim terhadap ilmu yang sudah dipelajari, meletakkan buku dengan baik, membaca dengan baik, dan tetap bersikap baik kepada orang yang memberikan kita ilmu. Oleh karena itu, kita juga harus belajar tentang literasi, supaya kita bisa menuntut ilmu dengan baik. Apa itu literasi? Ini dia. Literasi merupakan kemampuan individu untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah. Ternyata hari ini kita membutuhkan literasi, karena literasi itu adalah bekal untuk kita hidup dengan keterampilan yang mumpuni. Kalau kita punya kemampuan literasi, insya Allah kita bisa memecahkan segala permasalahan yang kita hadapi. Berbagai macam literasi yang dasar. Nah, ada apa saja literasi dasar? Ternyata belajar kita tuh bukan cuma berhenti di membaca menulis, karena itu baru literasi baca tulis namanya. Ada juga literasi numerasi, berhitung dan menggunakannya untuk penyelesaian masalah sehari-hari, untuk menghitung belanjaan, untuk menghitung panjang benda-benda yang ada di sekitar kita, dan lain-lain. Literasi sains juga diperlukan untuk percobaan, agar kita bisa membuat keputusan yang berkenaan dengan alam sekitar kita. Ada literasi digital juga seperti yang kita lakukan sekarang, belajar daring menggunakan Zoom, salah satu contohnya. Literasi finansial. Literasi finansial maksudnya kita bisa mengelola keuangan dengan baik, mencatat apa yang sudah kita terima yang diberikan ayah dan bunda, mungkin THR dapat dari keluarga besar, kita simpan, kemudian kita gunakan untuk kebaikan, untuk berinfak, sisanya untuk ditabung atau digunakan untuk membayar uang sekolah. Itu keren. Dan yang terakhir, literasi budaya dan kewargaan. Jadi kita sebagai manusia, insan budaya, insan daerah, dan juga manusia yang memahami budaya di sekitar kita. Harus tahu lagu daerah di daerah Lampung, harus tahu
nama tarian, sedikit-sedikit bisa berbahasa Lampung. Itulah bentuk dari literasi budaya dan kewargaan. Banyak sekali ternyata yang harus kita pelajari untuk bisa menjadi orang yang berilmu. Ini adalah cara, literasi adalah cara agar kita bisa menuntut ilmu dengan baik dan benar. Jangan pernah malas, karena malas belajar itu berbahaya. Jika kamu tidak tahan lelahnya belajar, maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan. Begitu kata Imam Syafi'i. Orang yang rajin belajar, insya Allah akan pandai. Kalau kita malas belajar, maka akan menjadi orang yang bodoh dan tidak memberikan kemanfaatan bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Ustazah yakin semua siswa SD ITB Permata Bunda adalah anak hebat, semangat belajar, dan berguna bagi nusa dan bangsa. Takbir, Allahu Akbar. Cukup sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.